HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dimanapun engkau kini, kan ku cari sang kekasih hati. Dimanapun kau sembunyi, terus ku cari kekasih jiwani. Dimanapun engkau kini, kan ku cari kekasih abadi. Dimanapun kau sembunyi, terus ku cari sampai bertemu nanti. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan hidup. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot, berupa tontonan, bersih tatanan, dan memberi tuntunan, terutama Api Wartam, Apindo Wartam Peduli Bali, Oktober-November 2023. Dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan berbagai tayangan menarik lainnya. Bersama saya Diah Parisya, selamat. Ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Api Wartam Charity 2023. Open donasi. Apindo Wartam Peduli Bali menabur kebaikan, menanam keikhlasan melalui berbagi dan berdonasi. Api Wartam, gerakan charity tahunan, simpul gotong royong membuka pintu empati mereka yang punya keinginan menolong dan kami yang menyalurkan cuma-cuma pada mereka yang benar-benar perlu ditolong melalui Open Donasi Peduli Bali 2023. Program Api Wartam 2023, diantaranya bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo, sumbangan untuk anak stunting dan donor darah, eduyatra spiritual, pura penataran sasih, pura pusing jagat dan pura samuan tiga, pendidikan PAUD, lomba coloring sebali, sumbangan buku komik klasik Bali, serta beasiswa bagi anak yatim. Selanjutnya program motivasi, sharing session, meet and greet, lunch talk motivasi bangkit dari masa sulit.
Salurkan donasi Anda ke rekening Apindo Bali ke Bank BPD Bali 0100247831. Ini bukan melulu soal nominal uang dan barang, namun uluran tangan Anda menjadi bukti bahwa kita telah bergotong royong menolong teman yang perlu ditolong guna menjaga Bali tetap Bali dan terus harmoni. Join aksi Baksos Api Warta Peduli Bali 2023. Kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, dan anak-anak stunting. Menabung kebaikan, berbagi kebahagiaan, kita diberi untuk memberi. Donasi dapat berupa barang, buku anak-anak, dan juga uang transfer ke Bank BPD Bali 01000202478331. Apindo Wartam Peduli Bali bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia mengadakan aksi donor darah. Join Bakti Sosial Api Wartam 2023, aksi donor darah di Rumah Sakit Wongayo, Denpasar. Setetes darah kita amat berarti bagi mereka. Karena setetes darah adalah sejuta harapan. Hubungi call center Satgas Api Wartam Peduli Bali di 081 999 638 926. Api Wartam Peduli Bali tentang pendidikan usia dini sebagai calon pengusaha masa depan. Membentuk karakter building anak-anak Bali sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak PAUD, TK, dan SD agar tidak tercerabut dari akar budaya Bali. Ikutilah lomba coloring dan lomba dongeng cerita rakyat tentang kerukunan 19 November 2023. Untuk informasi dan materi, teman-teman bisa hubungi Satgas di call center 081 999 638 926. Sampai jumpa di 19 November 2023. Api Warta Peduli Bali 2023. Eduyatra perjalanan suci penuh nutrisi dan edukasi budaya Bali. Hidup seperti nada berisi jeda, seperti hati yang perlu semedi. Join Family Eduyatra Api Wartam 2023 di Pura Penataran Sasih, Pusrin Jagat, dan Sangguan Tiga dengan program Mereresik, Sembahyang, Dharma Wacana, dan Nada Wacana. Silahkan hubungi call center Satgas Api Wartam 2023 di 081 999 638 926. Hai Sobat Edu Dharma, kita jumpa kembali dalam Hots HITV On The Spot. Hari ini Jumat 10 November 2023, Tim Wartam berkesempatan sebagai media partner dalam acara Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Badung dilaksanakan di Balai Budaya Girinata Mandala. Kegiatan ini diawali dengan seminar moderasi beragama yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Bapak Dr. Dewa Falguna dan Bapak Ketut Donder. Nah, membahas tentang kebinekaan dan juga moderasi beragama. Seperti apa serunya? Mari kita saksikan dalam Jelajah Tanpa Kata, Menganyam Mozaik Budaya.
menyampaikan apa permasalahan di lapangan di Masyarakat khususnya, sehingga semuanya bisa diakomodir penting umat, dan di Persamuan Agung inilah dibahas, dimatangkan, nantinya menjadi acuan umat di lewat banding. Baik, kali ini pemirsa ITV Channel 3, kami bersama Bapak Dr. Dewo Paguna yang kita akan tanya-tanya seputar kesan dan pesannya dalam acara Persamuan Agung Parisadindu Dharma Indonesia kali ini dibuka dengan acara seminar moderasi. Silakan. Saya kira ini adalah satu hal yang bagus, dan kalau bisa sih ini ditradisikan, apalagi topiknya adalah tentang moderasi beragama. Itu mungkin tidak banyak yang menyadari di kalangan kita bahwa sesungguhnya, seperti nanti akan saya sampaikan dalam seminar, kalau kita berbicara tentang konsep kebangsaan Indonesia yang menjadi landasan untuk menerima dasar negara Pancasila, dan atas dasar itu kemudian Undang-Undang Dasar 45 disusun, sebenarnya salah satu pokok pangkal dari pemikiran pendirian negara ini dengan undang-undang dasarnya dan dasar negara itu adalah moderasi beragama. Mengapa begitu? Karena kan sila pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita ngomong ketuhanan, berarti itu kan di dalamnya ada unsur penerimaan terhadap semua agama, bukan hanya agama, bahkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena yang disebut Kristus adalah ketuhanan. Ya, kita tidak berbicara tentang Tuhan dalam pengertian dogmatik seperti yang dipahami dalam agama-agama, tapi ketuhanan. Jadi sehingga kepercayaan masuk di dalamnya. Oleh karena itu, maka menurut saya seminar ini menjadi hal yang sangat mendasar. Makanya tadi saya katakan bila perlu ditradisikan aja, memulai dengan mungkin nanti topiknya entah apa, kebinekaan misalnya, itu kan menarik. Bersama Pak Dodar, tapi orangnya Bapak satu kecil-kecil Bapaknya. Bisa cerita sedikit Bapak bagaimana kesannya acara pembukaan persamuan ini diawali dengan seminar moderasi Bapak? Om Swastiastu, para pemirsa yang saya muliakan, saya merasa cukup berbahagia di mana Persamuan Agung ini diawali dengan seminar nasional moderasi beragama, karena ini kan sesuai juga dengan program pemerintah di mana moderasi sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, di mana pemerintah memiliki paling tidak wanti-wanti atau perasaan cemas-cemas karena melihat di dunia problem persinggungan antar agama itu disengaja atau tidak sensitif dan sering terjadi, sehingga pantas kalau acara ini didahului oleh moderasi beragama, sebab moderasi beragama itu kan tujuannya orang itu tidak ekstrim, tidak menganggap bahwa agama kita yang paling benar dan agama lain itu adalah salah. Itu terutama sehingga dengan saling tenggang rasa, toleran, saling pengertian antar sesama pemeluk agama, membuat kondisi masyarakat itu karena nyaman, proses pembangunan menjadi lancar kan. Ujung-ujungnya itu kan proses pembangunan. Kalau masyarakat gaduh, apalagi yang dipicu oleh narasi agama, itu kan peka dan menyebabkan hal-hal yang di luar dugaan bisa terjadi. Terima kasih Om Swastiastu. Secara pribadi dan kelembagaan, pertama saya merasa bangga. Gadito Arrayu Badio, karena pelaksanaan Persamuan Agung yang rencananya kemarin di Sulawesi, kalau nggak salah di Gorontalo, jadi pindah ke Bali kan luar biasa. Ini penghargaan yang luar biasa terhadap PHD Provinsi Bali. Jadi kita sangat berharap masukan dari beberapa yang telah berdasarkan kajian dari
beberapa provinsi yang akan dibicarakan sekarang setiap finalisasi yang merupakan hajatan 5 tahunan di bawah Mangasabu itu sangat penting sekali karena aspirasi dari semua umat sudah masuk semuanya. Nanti tinggal kita godok karena ada beberapa yang akan kita bahas di sini yaitu masalah pediksan, masalah IKN, ekonomi Hindu, dan juga permasalahan krusial lainnya. Nah, berarti di sini keputusan yang sangat strategis sekali harus kita semua bisa mengakomodir dari beberapa masukan yang kita dapat. Artinya bahwa setiap pelaksanaan persamuan ini jauh-jauh sebelumnya masyarakat umat Hindu khususnya sangat antusias sekali memberikan masukan ke kita Provinsi Bali khususnya untuk memberikan input dan output biar positif nanti ke depan bisa dinikmati oleh umat itu sendiri. Sehubungan dengan persamuan agung yang akan dilaksanakan hari ini yang dimulai dengan seminar, saya kira harapan kita semua bahwa nanti PHDI akan meningkatkan pelayanan kepada umat. Itu yang penting, meningkatkan apa-apa yang dibutuhkan oleh umat sehingga kita bisa semakin meningkatkan hal-hal apapun kebutuhan umat, baik dalam kegiatan upacara baik dari aspek filosofisnya, ritualnya itu tetap dipelihara dan itu kita suburkan. Persamuan ini kan suatu peristiwa yang sangat penting untuk PHDI karena di sini perkumpulan artinya Sabapanite yang berada di satu titik yang sama membahas bagaimana program-program ke depan keumatan. Persamuan inilah menentukan sekali langkah-langkah bagaimana hidup ke depan. Di sini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini adalah keputusan dari Sabapanite. Pendeta-pendeta berkumpul menentukan arah Hindu bagaimana, kebijakan Hindu bagaimana, umat bagaimana. Kalau ide berharap agar persamuan ini jauh lebih lancar, kondusif, bisa mengakomodir semua Hindu yang ada di Indonesia. Yang kedua tadi masalah pendetaan. Ini kita sedang rancang bagaimana para pendeta Suigi atau dukun jero dan sebagainya yang ada di seluruh Indonesia bisa bergabung ke PHDI. Ada namanya dukun Tengger di Jawa sana, di Jogja juga ada para Suigi lokal yang ada di daerah itu diajak bergabung ke PHDI. Jadi PHDI benar-benar rumah besar Hindu. Siapapun orangnya yang memang menjalankan dharma kehinduan diminta gabung ke PHDI. Om Swastiastu, salam cinta kasih bagi kita semua. Ini pertama kali saya diundang di acara ini, saya sangat bahagia. Dan harapan saya singkat sebetulnya, yang penting bagaimana kita menunjukkan ke depannya bahwa Hindu itu universal. Hindu itu tidak serumit yang seperti orang-orang pikirkan. Bahwa Hindu itu bisa mengikuti sesuai adatnya masing-masing. Tanpa kita harus melupakan leluhur kita, tapi tetap pada esensinya ajaran Dharma. Itu harapan saya. Ida Resi bisa cerita sedikit seperti apa sih gambaran keadaan umat Hindu khususnya yang ada di Jakarta dan juga di Kalimantan kalau kita kaitkan dengan kumpulnya acara besar hari ini di Persamuan Agung, bagaimana? Kalau di Jakarta, kebetulan kuil kita dari Jakarta itu mayoritasnya itu kebanyakan orang-orang Tionghoa ya. Kami bagaimana melaksanakan persembahyangan seperti umat Hindu pada umumnya biasa dan masih ditata sebetulnya. Dari awal kita perkenalkan doa-doa seperti Trisandya, Pancasila dan sebagainya. Tapi kita menggunakan prasada persembahan itu mengikuti adat kami, orang-orang keturunan Tionghoa terutama yang ada di Nusantara. Persamuan ini adalah merupakan suatu kebanggaan dari umat Hindu yang mana melalui tokoh-tokoh seluruh Indonesia, PHDI Provinsi telah merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan sesuai program yang akan dicapai dan lebih sama keputusan-keputusan yang harus diterapkan.
Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan kita, rapat kita kali ini akan menghasilkan produk yang teruji. Kemudian yang kedua, Bali, Kota Denpasar ini adalah menjadi tolak ukur yang menjadi panutan oleh umat Hindu yang berada di Indonesia. Sehingga apa yang diputuskan tentu akan mengakomodir semua hal-hal demi kebaikan umat Hindu di seluruh Indonesia. Swastiastu, Raja Rahayu, para penonton umat Hindu di seluruh tanah air. Selamat berbahagia kita semuanya, kita semua bisa berkumpul, bisa berada sehat, dimanapun berada, dapat menyelenggarakan keseharian kita dengan baik. Tentu juga tidak inti kita lunas pasrecan ide sang yang budi basa dan dapat terulang. Kita sekarang tiba pada momen acara persamuan agung, yaitu rapat tahunan Parisade kita sebagai lembaga tertinggi di umat Hindu Indonesia. Di dalam forum ini kita akan membahas beberapa agenda yang kita anggap bahwa agenda-agenda itu sekarang dan ke depan dibutuhkan oleh kita semua, oleh umat, dalam rangka meningkatkan kesadaran bakti kita, baik dalam menyelenggarakan kehidupan di dunia ini maupun dalam rangka mempersiapkan diri untuk hal-hal yang setelah kita mengalami. Anak Hindu milenial tandanya berkarma tak meninggalkan doa. Anak Hindu milenial visinya berkarya berakar budaya. Anak Hindu milenial aksinya berdoa selalu dengan tindakan. Anak Hindu milenial tandanya berkarma. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, jerinan makna di balik nada menjadi sajian akhir perjumpaan kita. Semoga nada wacananya dapat menginspirasi pendakian nurani kita bersama. Dan pemirsa, jangan lupa sukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 untuk mendukung program Museum Rekor Hindu dan Wartam Educare dengan menyumbangkan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0098015000766695. Terima kasih ke atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Logika rasa bersama-sama kaum Hindu milenial hidupnya mana jika wajika kaika berpikir berkata berlaksana dharma ikuti petua jalan Weda karena kerja dan juga doa satu rasa satu bahasa mencari tata hidup santi dan jaga dita. Na 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 na
ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.